Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Izati, NIM 1803020050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaat Teknologi dan Sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Gresik. Latar belakang SAK EMKM disusun guna memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. UMKM di Gresik tercatat 100.093 pada 2021 di Dinas Koperasi Gresik. Dan perkembangan usaha ini juga harus diimbangi dengan program yang dibuat oleh pemerintah yang perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak. Dalam rumusan masalah, apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM? Kedua, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM? Ketiga, apakah sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM? Untuk landasan teori, ada teori TPP di mana dicetuskan oleh Azen pada tahun 1991 yang merupakan asumsi bahwa makhluk yang berjalan secara rasional mampu menggunakan informasi yang bisa dilakukan dengan cara sistematis. Pemahaman akuntansi adalah jika seseorang dikatakan paham akan akuntansi bila mengerti dan pandai bagaimana melakukan proses akuntansi sampai menjadi suatu laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan proses sistem yang digunakan sebagai pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data dalam menghasilkan informasi untuk para pembuat keputusan. Untuk sosialisasi adalah proses belajar norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan agar memungkinkan berpartisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Untuk penerapan SAK EMKM, menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berkembang bagi pelaku usaha mikro kecil untuk mempermudah kebutuhan dan kepentingan segi internal. Hipotesis H1, pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. H2, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Dan H3, sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, data dari Kabupaten Gresik dan pelaku UMKM, dan menggunakan cara proportif sampling menggunakan data primer, skala Likert 1-5, dan Slovin dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Ini merupakan hasil dari deskripsi data penelitian dari berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan jenis usaha, dan berdasarkan nama usaha. Ini hasil dari uji statistik deskripsi. Hasil uji kualitas data, uji validitas, di mana R tabel sama dengan N-2. Instrumen dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari hasilnya, semuanya valid. Hasil uji data, uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas digunakan Cronbach alpha dengan kriteria apabila Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6, maka memenuhi kriteria tersebut bila bisa dikatakan reliable, dan hasilnya reliable semua. Hasil uji asumsi klasik, uji normalitas dikatakan normal jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dikatakan valid. Dari hasilnya lebih besar dari 0,5 dan valid. Untuk uji multikolinialitas, nilai FIF lebih besar dari 10 dan nilai toleransi 0,1, dan hasilnya tidak terjadi multikolinialitas. Untuk uji heteroskeditas, pada pengujian ini nilai signifikan lebih besar dari 0,5 dan tidak terjadi gejala heteroskeditas, dan titik penjambaraman luas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan pada pola terlihat jelas, maka bisa dikatakan tidak terjadi heteroskeditas. Nilai koefisien sebesar 6,470, artinya
Jika variabel independen nilainya tetap atau konstan, maka pada penerapan SKMKM nilainya 6470. Koefisien pemahaman akuntansi terhadap penerapan SKM sebesar 0,095 negatif, dan koefisien pemanfaatan teknologi terhadap penerapan SKMKM 0,247, dan koefisien sosialisasi terhadap penerapan SKMKM sebesar 0,201. Untuk nilai signifikan lebih besar dari 0,5 maka dikatakan signifikan, dan jika sebaliknya maka dikatakan tidak diterima. Untuk hasilnya hanya pemahaman akuntansi nilainya tidak signifikan. Untuk uji simultan nilai signifikan 0,00 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis, uji koverdeterminasi di mana sebesar 0,390. Hal ini berarti 39% dari penerapan SKMKM dipengaruhi oleh variabel-variabel independen pada penelitian ini, yakni pemahaman akuntansi, pemahaman teknologi, dan sosialisasi, sedangkan 60% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam tabel regresi pada penelitian. Hasil penelitian, variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SKMKM. Hasil riset ini sejalan dengan penelitian Mehdi Yustiani pada 2016 yang menyatakan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan SKMKM, sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Untuk H2, variabel pemahaman teknologi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SKMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Hidayanti yang menyatakan bahwa pemahaman teknologi berpengaruh terhadap penerapan SKMKM pada penelitian ini. Yang keduanya diterima. Hasil H3 sosialisasi berpengaruh signifikan pada penerapan SKMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adino dan Dharmasari dan Wahyuni pada tahun 2020 yang memiliki hasil signifikan terhadap sosialisasi SKMKM. Keterbatasan dan saran sampel yang didapat kurang mencakup seluruh jenis usaha yang diharapkan. Dan untuk sarannya, penelitian hanya mendapatkan responden beberapa jenis usaha yang dimiliki, sehingga diharapkan penelitian ini dapat mengambil sampel yang lebih merata dari berbagai usaha. Bagi pelaku UMKM diharapkan supaya dapat meningkatkan penerapan SKMKM untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Sekian dari penelitian saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.